This call is now being recorded. Being recorded. Being recorded. Siap. Siap. Pesan berkali-kali. Link ini, ya. Tapi ke link hiji we simpan di website. Baru lagi ngeklik di website. Oke, cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih karena saya Mas Ali untuk memimpin doa ya. Oke. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran pemrograman mikroprosesor microcontroller ya. Insya Allah hari ini hari Senin tanggal 1 Maret di bulan baru, semangat baru, mudah-mudahan motivasi belajar kalian juga lebih ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Oke, yang baru masuk diisi kolom chatnya dengan format nama spasi kelas ya untuk presensi di kegiatan kita hari ini. Oke, agar kegiatan kita diberikan kemudahan, kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan juga bisa bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kalian semua. Oleh karena itu, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa bersama-sama ya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, saya mohon bantuannya kepada Mas Ali. Bisa pimpin doa. Dinyalakan mic-nya, Mas Ali. Halo? Atau mau siapa yang pimpin doa, boleh? Biasa pimpin doa di kelas gimana? Oke, Mas Rizky, silakan boleh. Diaktifkan mikrofonnya. Ya. Abi, Pak. Ya, pimpin doa ya. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Iya, terima kasih Mas Rizky. Ya, sama-sama. Ya, biasanya di kelas, ini apa namanya, di kelas tapi kelas virtual ya, tapi tidak jadi masalah. Yang penting apa namanya, tapi tidak juga menghilangkan hal-hal kecil seperti berdoa terlebih dahulu ya. Itu harus dibiasakan. Tapi kalau misalnya saya nyuruh kalian untuk baca Quran dulu lama ya.
Tadinya saya ingin mulai jam 7:30, tapi ya nggak apa-apa. Kita mulai jam 8 saja. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mas Rizky Satria dan untuk yang lainnya yang telah berdoa bersama-sama untuk pembukaan pembelajaran kali ini. Yang berikutnya agar kita menambah apa ya, istilahnya rasa nasionalisme ya. Kita semuanya, mari kita bernyanyi dulu ya. Indonesia Raya masih hafal? Indonesia Raya sudah lama tidak upacara nih. Apa orangnya? Oh ya, oke. Nanti akan saya putarkan videonya. Sebelum itu silakan diaktifkan dulu kameranya supaya khidmat ya. Jadi bisa terlihat juga oleh saya. Kita bernyanyi bersama-sama. Nyalakan videonya silakan. Saya share dulu ya. Share screen-nya. Indonesia. Oke. Siripan Pak, jadi kayak teman. Cek, halo. Halo. Videonya aktifin. Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak? Sudah ya? Oke. Sudah Pak, sudah. Siap. Silakan kameranya dinyalakan. Ada Mas Puji. Oke, kita mulai ya. Pak, ini mau baca apa?
Udah. Oke, oh ya, sorry. Ya, 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 ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah ikut apa namanya bernyanyi tadi. Tadi ada suaranya muncul Ada apa? Indonesia Raya-nya, ada ya. Pak nggak gara badan. Kegerebedan ya, memang gimana koneksi ya. Resikonya Iya, mungkin di aduh. situ ya. Dikit. Tidak jadi masalah, mudah-mudahan meski kalian juga tidak ikut bernyanyi beberapa orang, tapi di dalam hati juga sudah oke ya. Ya, sekali lagi sebelum kita mulai, yang baru masuk, itu silakan isi kolom chatnya dengan format nama spasi kelas ya. Oke, sebelum dimulai untuk pembelajaran kali ini, karena kita akan mencoba untuk melatih soft skill ya, identifikasi masalah. Kita akan lihat dulu materi yang sebelumnya ya. Saya share screen dulu sebentar. Oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Tampilannya sudah muncul? Sudah ya? Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Udah muncul? Udah ya? Belum. Di pertemuan 6 dan 7. Kalau pertemuan 7 saya kira kemarin saya mencontohkan untuk yang termogan berbasis Arduino ya. Nah, saya akan mengingatkan kembali untuk pertemuan ke-6 ini kalian harus mengisi di sini ya. Di review materi, barangkali ada yang belum mengisi itu silakan diisi ya review materinya. Supaya nanti bisa saya masukkan ke kelompoknya. Nah, ini kebetulan sudah ada beberapa orang yang sudah mengisi di review tersebut, jadi bisa saya kelompokkan ya. Ini kelompoknya berdasarkan dari wilayah ya, paling maksimal ya per kelurahan ya, seperti itu. Kalau misalnya hanya ada satu orang, itu tidak akan saya masukkan ke kelompok. Nah, saya pertajam lagi, untuk tugasnya itu ini ya. Jadi silakan berkeliling dan perhatikan kondisi di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing ya. Nah, perhatikan hal-hal yang menurut kalian itu sebuah masalah yang dapat diatasi dengan sebuah alat elektronik berbasis microcontroller Arduino. Gitu ya. Jadi nanti kita melangkahnya ke sini. Proyeknya tidak saya yang berikan, tapi proyeknya dari ide-ide kalian seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, ada yang sudah mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar rumahnya? Ada. Atau masih bingung gimana sih caranya identifikasi masalah? Gimana, Puji? Belum ada kelompoknya gimana, Pak? Belum ada kelompoknya? Ya, Sebentar. Pak. Oh iya, Puji belum ya? Tapi sudah mengisi review materi? Sudah, Pak. Oh, sudah. Paling gini saja, kalau misalnya sudah mengisi, belum ada kelompoknya, berarti belum saya kelompokkan karena daerahnya jauh. Daerahnya jauh. Rezeki. Ya. Tapi nggak jadi masalah, kalau misalnya daerahnya jauh, kalian bisa cari apa identifikasi masalahnya sendiri saja ya, di daerahnya sendiri gitu, sambil menunggu nanti saya kelompokkan gitu. Atau misalnya kalian mau mengusulkan, Pak, saya lebih dekat sama siapa, itu silakan nanti akan saya kelompokkan ya. Maksudnya dekat itu bukan dekat dalam artian dekat sama orangnya ya, tapi dekat daerah tinggalnya gitu. Oh iya, Pak. Gitu. Untuk identifikasi masalahnya gimana? Ada kesulitan nggak?
bisa identifikasi masalahnya. Bisa Pak, itu tuh gimana Pak? Ya, gimana, Rifan? Identifikasi masalahnya itu gimana Pak? Oke, kalau gitu sesuai dengan yang hari ini kita akan pelajari ya. Kita akan coba mengasah soft skill kalian di identifikasi masalah ya. Saya share screen dulu sebentar. Oke, sudah terlihat di tampilannya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, kita akan identifikasi masalah lingkungan ya. Maksudnya masalah lingkungan itu adalah masalah-masalah yang biasa terjadi ya di lingkungan sekitar kalian, gitu ya. Nah, bisa dilihat nih ada dua gambar. Gambar yang sebelah kanan itu apa ya? Gambar apa ya? Sampah Sampah. Sampahnya gimana tuh? masyarakat Pak. Ripan sampah Pak. Oke. Tempat sampahnya ada ya? Ada. Bukan Pak, itu bukan tempat Tapi sampah. kondisi sampahnya gimana? Penuh ya? Oh bukan, padahal ini tempat sampah yang mirip tempat sampah di SMK 7 loh. Tempat sampah itu teh tempat sampah yang dibuat dari beton. Dari beton ya. Kondisinya gimana? Penuh ya? Ya penuh karena bisa menyebabkan banjir. Iya. Oke, terima kasih. Itu salah satu identifikasi masalah ya. Jadi tempat sampahnya penuh. Mas Rizky tadi. Kalau yang sebelah kiri apa nih? Banjir. Banjir. Nah, siapa di sini yang daerahnya suka kebanjiran? Ali itu Ali Pak. Gambar itu Pak. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena kependek aliran airnya Pak. Benar, kalian. Nah, itu adalah identifikasi masalah. Diambil Itu deh. bisa tuh. Nah, paling sekarang setelah kalian bisa mengidentifikasi ya, yang harus kalian cari itu adalah solusinya. Tentu saja solusi yang berdasarkan teknologi ya, yang akan kalian bawa, yaitu microcontroller. Khususnya di sini mungkin di Arduino ya, gitu. Atau nanti bisa ke IoT-nya pakai Node MCU ya, atau ESP32 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan besar ya, tahukah kamu apa itu masalah dan bagaimana cara mengidentifikasi dan mencari solusinya? Nah, di sini sudah jelas ya. Masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa dibaca yaitu sesuatu yang harus diselesaikan ya. Artinya itu benar-benar soal ya. Makanya kalau guru memberikan soal itu adalah sebuah masalah ya, memberikan masalah. Kalau masalah lingkungan ya berarti yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Gitu. Terus identifikasi masalah apa? Nah ini ada yang di garis tebal ya. Identifikasi masalah itu adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian ya. Dalam hal ini jadi masalah itu diselesaikannya melalui penelitian ya. Gitu. Seperti masalah yang tadi sampah dan banjir tadi ya. Nah itu sebenarnya salah satu ya yang menjadi terdampak masalah lingkungan ya. Seperti itu. Bahkan ini bisa saja saling keterkaitan dari sampah dulu menjadikan efeknya ke banjir ya. Betul. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja permasalahan lingkungan nih? Ya, apalagi ini rumahnya di daerah pabrik ya, yang banyak pabrik seperti di Mamatoha dan lain-lain ya, atau di Majalaya misalnya, atau Ciparai. Nah, biasanya itu polusi dan limbah ya yang menjadi permasalahan. Dan masih banyak lagi. Apa saja nih? Oh, banyak ya. Kalau kalian search di Google ya, masalah yang berdampak terhadap lingkungan banyak sekali. Gitu. Cuman yang jadi permasalahan di sini, saya tidak meminta kalian untuk menyelesaikan semua permasalahan ini ya. Jadi ini mah masalah negara.
perubahan iklim, hujan asam, rekayasa genetika, dan lain sebagainya. Ini bukan permasalahan yang harus kalian selesaikan di proyek yang akan kalian selesaikan, ya. Nah, seperti ini nih. Jadi yang harus kalian identifikasi itu yang benar-benar ada di lingkungan kalian, yang sederhana gitu. Jadi nggak usah yang ribet-ribet ya, nggak usah yang ribet-ribet. Contoh ya ini. Bisa lihat gambarnya di sebelah kiri itu ada tempat sampahnya ada, tapi sampahnya penuh dan bahkan sampai keluar-luar gitu ya. Nah, kira-kira apa sih solusi yang bisa kalian tawarkan untuk di daerah kalian mencegah, nah seperti ini, sampahnya penuh. Nah, ini contohnya di sebelah kanannya, Project Arduino itu bisa sistem pendeteksi tempat sampah penuh. Jadi nanti si tempat sampahnya itu kalau misalnya sudah penuh, apakah tidak bisa terbuka atau ada alarmnya, nah nanti kalian bisa membuat prototipenya itu di Tinkercad seperti itu. Ya, jadi cari permasalahan yang sederhana dan bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi gitu. Ya. Atau misalnya contoh yang lain. Nah, tempat sampah otomatis. Nah, maksudnya otomatis di sini jadi ketika kan biasanya orang-orang itu suka males ya. Kalau misalnya udah bawa sampah banyak, tangan kiri dan kanannya udah pegang sampah gitu ya. Ketika datang ke tempat sampah harus bukain dulu kotak sampahnya, itu sangat malas, makanya kebanyakan suka dilempar si sampah itu. Nah, maka bagaimana caranya mencari solusi seperti itu? Nah, bikinlah tempat sampah yang otomatis. Maksudnya otomatis itu nanti kita pasang sensor. Ketika si orangnya datang mendekati tempat sampah, si tutup tempat sampahnya terbuka sendiri. Yes. Lalu kita buang sampahnya, kita tinggalkan, maka si tutup tempat sampahnya nutup sendiri. Gitu. Karena kalau misalnya tempat sampah tidak ditutup kan akan nambah banyak penyakit yang masuk ke sana ya, apalagi misalnya air hujan dan sebagainya masuk ke sana. Makanya ini sangat penting gitu. Ini salah satu contoh masalah yang sederhana yang bisa diselesaikan menggunakan teknologi ya. Jadi ini sengaja saya buatkan seperti ini supaya ide-ide kaliannya itu muncul ya, ide-ide kalian itu muncul untuk menyelesaikan sebuah masalah di lingkungan kalian menggunakan microcontroller ya, contohnya adalah Arduino gitu. Ya. Bisa dipahami sampai di sini untuk identifikasi masalah dan solusi pemecahan masalahnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kita coba cari. Nah, solusi permasalahan lainnya ini sangat banyak ya, dan ini sudah istilahnya sudah dipecahkan oleh beberapa orang. Seperti ada yang membuat alat ukur kadar asap rokok dalam ruangan, bilik disinfektan, alat pendeteksi kebocoran gas, pendeteksi ketinggian air ya, itu bisa mencegah bukan mencegah banjir ya, tapi kadang kita yang kebanjiran suka telat ya untuk mendeteksi ketika memang banjir akan datang ya, barang-barang daripada basah, jadi kita pasang sensor supaya betul-betul ketika air datang itu terdeteksi dan kita bisa menyelamatkan barang-barang kita lebih awal gitu. Pendeteksi api dan sebagainya. Jadi ini solusi permasalahan-permasalahan yang umumnya ada di lingkungan sekitar kalian, terutama yang suka terdampak bencana gitu. Dan ini bisa diselesaikannya dengan menggunakan microcontroller Arduino khususnya. Ya. Ini yang rumitnya, yang mudahnya. Nah, saya berikan satu kasus ya. Kalau misalnya terjadi di lingkungan kalian itu oke, ya. Jadi bisa kalian amalkan. Ini adalah dispenser otomatis. Sebenarnya dispensernya biasa ya. Pakai keran gitu, ditarik-tarik gitu. Cuman kita tambahkan kecerdasan buatan atau di sini Arduino ya. Nah, masalahnya di sini misalnya ya, Pak Lurah besok akan datang ke rumahmu untuk membicarakan masalah protokol kesehatan di ruang rapat kantor kelurahan.
Masalahnya sederhana, para peserta rapat kebanyakan para pecinta kopi. Bagaimana caranya agar mereka tetap nyaman membuat kopi tanpa harus bergantian menyentuhan keran dispenser? Kan itu nggak boleh ya. Sering-sering bersentuhan tangan lewat media apapun ya, mau itu besi, mau itu plastik dan sebagainya. Nah, salah satunya dispenser juga akan menjadi istilahnya sarang penyebaran juga virus ya, seperti itu. Nah, dispenser otomatis ini gimana? Sensornya menggunakan ultrasonik ya, yang sudah kalian pelajari. Cuman bedanya di sini ditambahkan motor servo. Jadi nanti pada saat si gelasnya disimpan di depan sensor, maka si servonya akan menarik keran air ya dari dispenser tersebut, sehingga ketika si gelasnya ada di depan sensor, ya tepatnya di bawah keran air, maka si airnya akan keluar ya karena si kerannya tertarik. Lalu setelah penuh kita ambil gelasnya, maka si kerannya nutup lagi gitu. Itu contoh kecil masalah yang ada di lingkungan kalian ya, tentang bagaimana cara mencari solusinya menggunakan teknologi. Dalam hal ini adalah microcontroller Arduino ya, seperti itu. Dan saya kira masalah ini tidak akan kalian dapatkan kalau kalian tidak mencari ya, maksudnya kalian bergaul, kalian aktif ya di kegiatan apapun di daerah kalian, itu tidak akan bisa ya, seperti itu. Oke. Nah, ini pesan saya untuk kalian. Hasil belajar kalian itu bisa diukur bukan karena seberapa banyak atau seberapa besar masalah yang bisa kalian selesaikan, tapi bagaimana cara kalian dapat menemukan masalah yang kecil dan menyelesaikannya dengan segala hal yang kalian pelajari di sekolah. Itu pesan saya terakhir dari materi yang hari ini ya. Jadi pada intinya apapun yang kalian pelajari di sekolah itu untuk membantu kalian dalam menemukan masalah kecil dan menyelesaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai identifikasi masalah khususnya? Ada. Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah bisa. Saya. Nah, silahkan sambil menunggu saya buatkan kelompoknya, kalian bisa mulai mengidentifikasi terlebih dahulu ya masalah-masalah yang ada di lingkungan kalian, dan coba kalian cari solusinya menggunakan teknologi, khususnya microcontroller ya. Nanti bisa misalnya kalian udah ketemu nih masalahnya, tapi bingung ini harus digimanain gitu masalahnya. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi dengan saya, bisa lewat WhatsApp ya, Pak, saya udah ketemu masalah nih, masalahnya gini. Apakah bisa dipakai teknologi nggak, khususnya microcontroller gitu untuk menyelesaikannya? Nanti kita coba berdiskusi ya, seperti itu. Harapan saya pertemuan yang berikutnya kita sudah ada masalah, meskipun satu ya, misalnya dari contoh dari satu orang, nanti kita coba sharing, kita coba cari penyelesaiannya seperti apa, dan kita coba bikin prototipe-nya di Tinkercad seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Waktu saya tinggal 2 menit. Tidak ada? Cukup? Cukup, Pak, cukup. Oke, kalau cukup, saya minta, yang belum mengisi di kolom chat, silakan isi dengan format nama spasi kelas ya. Kalau gitu, silakan diaktifkan kameranya, saya foto dulu untuk dokumentasi. Nggak pakai baju seragam nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Yo, Mas Puji, Mas Ripan, Rizky Satria, Ali, Randy. Papa rambutnya nih banyak gitu, Pak. Mas Rama. Pente, bro. Iya, pondok. Tuh.
Raja Pak. Ya, Ayo, Mas Mas Bejo, Mas Rangga. Ali, Mas Randy, Mas Rifan, diaktifkan kameranya. Mas. Saya eta mukana tuh. Oke, tahan napasnya, lihat ke arah kamera. Saya foto dulu. Tahan napas. 3, 2, dan nah, 3, 2. Ya, 1. Oke, ya sip, fotonya sudah muncul. Sekali lagi terima kasih yang telah hadir. Insya Allah untuk materi hari ini akan saya posting juga di website di menu Yuk Belajar Mandiri di pertemuan ke-8 ya tentang identifikasi. Silakan yang belum diisi review materi diisi reviewnya. Nanti akan saya kelompokkan. Dan diharapkan di pertemuan yang berikutnya kalian sudah ada ide minimal ya masalahnya. Nanti kita coba cari solusinya melalui jalur teknologi ya atau microcontroller. Ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Titip Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikacangkeun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, gimana? Ada yang mau ditanyakan? PSG Elehan, Juventus ele euy. Lah hiji kumaha? gas atuh. Iraha tuh. Bebas. Gas mah jeung orang juara bertahan mah. Gerendeng. Iya, Ayo, Ibu atuh. Bapak. Ayo tuh, jam baraha? Jam baraha? Jam 12. Isuk we atuh. Ayo. Mau dong isuk mah. Ayo. Siap. Oke, di Cok. kawaran. Yo. Alligator. Nya. Ya, rebahan deui. Anjing ngoblok salah.